Xiaomi melalui sub-brand Redmi kembali memperkenalkan ponsel terbaru di kelas menengah, yakni Redmi 15. Ponsel ini membawa perpaduan desain elegan, performa mumpuni, serta daya tahan baterai super besar. Kehadirannya diprediksi akan memperkuat dominasi Redmi di segmen menengah, sekaligus memberi alternatif menarik bagi pengguna yang menginginkan perangkat stylish dengan harga kompetitif. Penasaran seperti apa kemampuannya? Simak ulasan lengkap kelebihan dan kekurangan Redmi 15 yang sudah admin rangkum. Salah satu keunggulan paling menonjol dari Redmi 15 adalah baterainya yang berkapasitas 7000 mAh. Teknologi silikon karbon yang digunakan diklaim mampu membuatnya bertahan hingga 2,3 hari untuk pemakaian normal. Tak hanya besar, baterai ponsel ini juga dilengkapi fitur fast charging 33 watt agar pengisian daya jadi lebih cepat. Ada pula fitur pengisian balik 18 watt, sehingga ponsel bisa difungsikan sebagai power bank. Daya tahannya juga diklaim tetap prima hingga 1600 siklus pengisian. Yang menarik, saat baterai tersisa 1%, sobat bisa melakukan beberapa aktivitas darurat seperti menelpon hingga 64 menit, bahkan diklaim bisa bertahan hingga 10 jam dalam mode siaga. Berkat chip battery extender, ponsel ini tetap bisa berfungsi normal meski dalam suhu minus 20 derajat Celcius. Sektor layar menjadi hal yang patut diperhatikan, terutama soal dukungan refresh rate yang terbilang tinggi di kelasnya, yaitu 144 Hz. Angka ini biasanya ditemukan di ponsel gaming kelas menengah. Berkat refresh rate tinggi menjadikan pengalaman gaming lebih nyaman dan mulus. Menariknya, angka refresh rate-nya bisa menyesuaikan dengan aktivitas pada layar. Hal ini guna meminimalisir penggunaan daya yang tidak perlu, sehingga baterai bisa bertahan lebih lama. Untuk ukuran layarnya sendiri terbilang lega, yaitu 6,9 inci dengan panel IPS. Layar ponsel ini juga sudah mendapat sertifikasi TUV Rheinland yang menekan emisi cahaya biru, serta mendukung teknologi wet touch yang membuat layar tetap responsif meski terkena air. Soal desain, Redmi 15 hadir dengan mengkombinasikan sisi kenyamanan dan elegan. Bodinya menggunakan desain sedikit melengkung di setiap sudut. Hal ini membuat genggaman akan terasa lebih nyaman, karena bagian tepi tidak terasa tajam. Material bodinya dibuat dengan finishing matte. Ketebalan bodinya berada di angka 8,6 mm. Meski begitu, hal ini masih terbilang wajar, mengingat kapasitas baterainya yang sangat besar. Redmi 15 hadir dengan 3 varian warna yang elegan, yakni Sandy Purple, Titan Grey, dan Midnight Black. Tidak hanya itu, ponsel ini juga sudah mengantongi sertifikasi IP64 yang membuat lebih tahan terhadap debu dan percikan air. Untuk sektor fotografinya, Redmi 15 dibekali kamera utama 50 megapiksel yang ditingkatkan dengan dukungan kecerdasan buatan. Kamera ini mampu menangkap gambar dengan detail tinggi, baik di siang maupun malam hari. Sedangkan di bagian depan, terdapat kamera selfie 8 megapiksel yang sudah mumpuni untuk video call dan kebutuhan media sosial. Tersedia mode selfie beauty, yaitu efek kecantikan alami yang dirancang untuk menangkap momen terbaik. Redmi 15 sudah menjalankan sistem operasi Android 15 yang dibalut antarmuka HyperOS 2. Belum ada informasi resmi terkait jaminan upgrade OS yang diberikan. Namun penggunaan antarmuka ini terlihat lebih menarik sebagai ponsel kelas menengah. Selain itu, ponsel ini juga sudah dibekali berbagai fitur AI yang canggih. Bahkan Xiaomi melakukan kerja sama langsung dengan Google Gemini sebagai asisten AI pintar. Beberapa fitur dilakukan dengan cukup seamless, misalnya menggunakan Gemini tanpa pindah aplikasi Gemini Live, membuat gambar, sampai menghubungkan dengan aplikasi lain. Salah satu ciri khas dari ponsel buatan Xiaomi adalah memiliki konektivitas yang cukup lengkap. Dalam hal ini, Redmi 15 sudah dibekali fitur NFC. Ponsel ini juga membawa beberapa sensor seperti IR Blaster, akselerometer, proksimitas, kompas, dan sensor sidik jari. Sensor ini disimpan di samping bodi dan terintegrasi dengan tombol power. Kekurangan pertama dari Redmi 15 adalah jumlah speaker yang hanya satu atau mono. Hal ini cukup disayangkan karena tidak bisa hasilkan suara yang lebih realistis dan mendetail saat dipakai menonton film. Pemangkasan speaker ini sengaja dilakukan untuk meningkatkan sektor lainnya. Cara ini sebenarnya sering dilakukan oleh beberapa brand, termasuk Xiaomi. Redmi 15 diotaki oleh chipset Snapdragon 685. Dapur pacu ponsel ini sudah sangat oke untuk kebutuhan harian. Sayangnya untuk kebutuhan bermain game berat, chip ini kurang bisa diandalkan. Prosesor dan GPU-nya kurang kencang untuk main game berat dengan nyaman. Performa ponsel ini bisa dibilang kalah saing dengan beberapa ponsel di kelas harganya. Contohnya Motorola Moto G45 yang punya performa lebih baik. Untuk harian sudah oke. Hanya saja buat fokus ke gaming, ponsel ini kurang cocok.
Sektor kamera memang menjadi salah satu yang diunggulkan oleh Redmi 15. Hal ini dilihat dari resolusi kamera utama yang cukup tinggi di angka 50 megapiksel. Sayangnya, ponsel ini tidak dibekali kamera ultrawide di bagian belakangnya. Dengan kata lain, ponsel ini hanya mengandalkan kamera utama saja saat ingin melakukan pemotretan. Selain itu, kemampuan perekaman videonya mentok di resolusi Full HD 30 fps. Hal ini membuatnya terasa kurang cocok untuk pembuatan konten video. Karena masih menggunakan panel IPS, layar Redmi 15 memiliki kontras dan warna yang kurang tajam. Selain itu, proteksi layar ponsel ini tidak disebutkan secara spesifik, tidak ada lapisan Corning Gorilla Glass untuk ketahanan terhadap benturan maupun goresan. Setelah tahu kelebihan dan kekurangan dari Redmi 15, maka sobat bisa memutuskan apakah ponsel ini layak dibeli atau tidak. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan update informasi seputar HP terbaru dari Kedai Kopi.